Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan kembali meneruskan mengurai hukum tajwid yang terdapat pada surah An-Nisa ayat 12 bagian ketiga. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan nanti silakan langsung jawabannya ditulis di kolom komentar. Untuk jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada hukum ikhfa ab'ad karena ada nun sukun yang ketemu dengan huruf kaf. Cara bacanya nun sukunnya dibunyikan samar-samar disertai dengungan. Jadi artinya nunnya tidak jelas n, melainkan disamarkan siap-siap menuju kaf. Dan dengungnya besar. Kenapa? Karena kaf makhrajnya jauh dari nun. Ka mad-tabi'i karena ada alif yang didahului baris fathah, maka cara bacanya dipanjangkan kafnya ini 2 harokat saja. Wa in kana rajului, ra-nya dibunyikan secara tarqiq, tafkhim ya, maksudnya ra-nya dibunyikan secara tafkhim. Kenapa? Karena ro-nya ini barisnya di atas fathah ya. Maka cara bacanya ditebalkan, pangkal lidah kita dinaikkan. Ro. Wa in kana rajului. Berikutnya di sini ada hukum idgham bi gunnah karena ada tanwin dhammah yang ketemu dengan huruf ya. Maka tanwin dhammahnya masukkan ke ya, leburkan, rajului, dan dengungkan, tahan. Rajului yu mad-tabi'i karena ada waw sukun yang didahului baris dhammah. Cara membacanya, ya yang berbaris dhammah kita panjangkan 2 harokat saja. Rajului yurasu, huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena ra-nya ada baris di atasnya fathah. Cara membaca ra-nya adalah ditebalkan, pangkal lidah kita diangkat. Rajulun yurasu kala, lam mad-tabi'i ya. Karena bentuknya fathah panjang di atas huruf lam ya, namanya mad tabi'i muqaddar. Dibacanya panjang 2 harokat saja. Kalalatan. Berikutnya ada hukum izhar halqi karena ada tanwin fathah yang bertemu dengan huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu hamzah. Ini hamzahnya a ya. Maka cara bacanya tanwin ini dibunyikan dengan izhar, jelas bunyi n-nya ya. Kalalatan awim. Lalu berikutnya ini alifnya ini hamzah wasol, dilewatin, tidak dibaca ya kalau di tengah. Kalau di awal bacaan baru dibaca dengan harokat tertentu. Ini ada di tengah jadi ini lewat, awim bukan pemanjang ya. Awim. Lalu berikutnya di sini ada hukum izhar syafawi karena ada mim sukun yang menghadapi huruf selain mim dan ba, yaitu hurufnya adalah ra. Maka mim sukun dibaca dengan jelas, bunyi m dan tidak ditahan ya. Awim ra, huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena ra-nya berbaris di atas. Cara membacanya ditebalkan, pangkal lidah kita terangkat. Awim ra'atu
Lalu berikutnya di sini ada hukum idgham bi gunnah. Karena ada tanwin dhammah yang ketemu dengan huruf waw, maka tanwin dhammahnya ini masuk ke waw disertai dengung. Jadi ini awim ro'atu dan tahan. Atu tahan, dengungkan. Awim ro'atu walahu. Berikutnya ada hukum mad silah tawilah. Karena ada hak domir yang diapit dua huruf yang hidup. Lam dan fathahnya hidup ya. Dan huruf hidup setelahnya adalah hamzah a ya. Maka hak domirnya dipanjangkan, boleh 4 boleh 5 harokat. Walahu akhun. Berikutnya ada hukum izhar halqi. Karena ada tanwin dhammah yang ketemu dengan huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu hamzah, maka tanwinnya dibaca n, jelas. Akhun au ada huruf lin karena ada waw sukun yang didahului baris fathah. Cara membacanya ini cukup kita lembutkan saja. Au ukht. Kemudian jika berhenti di sini, kha-nya dibaca sama seperti biasa. Ta-nya ini harus tetap terbaca. Jadi jangan sampai tak terbaca ya. Ukht. Oke, tadi kita sudah sampai sana. Tadi kalau berhenti ta-nya disukunkan. Kalau tidak berhenti, ini hukumnya adalah ikhfa awsat. Karena ada tanwin dhammah ketemu dengan huruf fa, maka tanwin dhammahnya dibunyikan samar-samar. Siap-siap ke huruf fa disertai dengungan. Karena huruf fa ini makhrajnya tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh dari tanwin, dari nun ya, maka dibaca samar dan dengungannya seimbang. Au ukhtun falikulli. Jangan sampai menahan bunyi huruf lam ya. Jadi bukan falikulli, nggak usah ditahan, tekan aja. Falikulli wa mad tabi'i karena ada alif yang didahului fathah, maka dibaca panjang, wawunya 2 harokat. Wahidim. Berikutnya ada idgham bil gunnah karena ada tanwin kasrah ketemu dengan huruf mim. Maka tanwin kasrahnya dimasukkan ke mim. Wahidim dan tahan, dengungkan bunyi M-nya. Wahidim min. Berikutnya ada izhar halqi karena ada nun sukun yang ketemu dengan huruf H. Maka nun sukun dibunyikan jelas, bunyi N tidak ditahan ya. Min huma jika berhenti di sini hukumnya mad tabi'i karena ini alif sebelumnya fathah, bacanya panjang 2 harokat. Tapi dibaca panjangnya hanya jika berhenti saja, sedangkan kalau tidak berhenti madnya gugur. Mimnya dibaca pendek, min humas. Namanya takhallus bil hadfi. Kenapa? Karena ada 2 huruf sukun bertemu, huruf mad dan huruf sin sukun. Karena pada dasarnya sin tasydid mengandung sin sukun dan sin fathah. Maka terlepaslah huruf sukun yang pertama. Jadi jika wasol, mimnya pendekin. Min humas. Alif lamnya namanya alif lam syamsiyah. Karena alif lam bertemu huruf syamsiyah yaitu sin, maka alif lam tidak dibaca. Min humas sudus. Lalu di atasnya tanda waqaf namanya jaiz, boleh berhenti, boleh terus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukht wa lahu akhun
likulli wahidin minhumas sudus. Sadaqallahul azim. Oke, pertanyaan untuk hari ini. Sebutkan nama hukum dari yang saya tunjukkan ini. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara bacanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.